Tapi kalau rokokmu yang habis, masa kamu mau join kamar Kiai? Enggak berani. Paling ditanyain, Bul, masih ada rokok? Enggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guyu, orang guyu. Ki namanya Gembul. Kita sekarang ada di kafe apa ini, Bul? Ini warung Kiai ini. Warung Kiai. Kafe apa warung? Warung. Namanya warung apa? Warung Kiai. Warung Kiai. Oh, namanya warung Kiai. Saya pikir ini warungnya Kiai, tapi namanya warung Kiai. Warung Kiai. Kenapa dikasih warung Kiai biar pada nggak ngebon? Oh gitu. tapi buktinya banyak bon ini. SRA bonnya ini tinggal sedikit nih. Tadi sudah dibayar ini. Ya. Kita kan tamu di kalau tamu itu masih dikasih apa jenenge? Makfu di ruksok. Di makfu. Cara salat sih ono makfu berarti ngutang sih ono makfu nih. Itu warung Kiai. Ya ini barusan tim kita mendengarkan ada syahdunya Aisyah ya. Pekangan Mbak Aisyah kan. Ini goreng bol atau apa ini cor-coran. Ya nama kamu siapa sih ini? Supri apa Gembul loh? Ahmad Suprianto. Terus kok jadi Gembul apa? Mungkin karena saya terlalu lemu. Soalnya pertama saya dapat apa namanya hub sama Yai waktu pelatihan pertama itu dikasih kontak itu sama Yai namanya Gembul Supri siapa? Satu lo foto nih, oh ya dari Gembul tenan. Ini salah satu panitia apa nih sing ireng? Pelatihan online. Boleh kulo takoni pesen. Ireng kopi ini. Oke, digawe no pesen mau. Iya, pesen get mau. Itu salah satu keunikan dari warung Kiai. Jadi apa namanya? Waiters. Apa waiters? Barista kan. Ngeri. Oh, mangane mendon. Ini ya Gembul ini salah satu panitia panitia online. Itu sebelumnya itu kok bisa kamu itu berada di dalamnya Kiai, bisa jadi ikut Kiai ya, derek Kiai itu ceritanya bagaimana? Awal mulanya itu awal Januari, pas pelatihan offline di Pemalang. Itu saya disuruh nyupirin PW Jateng Ustadz Wasim. Nyupirin ke Pemalang. Nah sampai di sana disuruh ikut Kobil Tuan. Oh berarti nggak niat jadi praktisi ya? Nggak ada niatan sama sekali jadi praktisi. Ya sejalan lah mengalir. Terus setelah mengikuti ikut langsung Kobil Tuh itu ya? Langsung Kobil Tuh itu sore sekitar jam 4 Kobil Tuh. Sampai Pemalang itu siang jam 1. Akhirnya ikut jadi praktisi. Akhirnya ikut. Terus setelah itu kan nginep di Pemalang 1 malam, paginya ada pelatihan Tobah. Kan rombongan Kiai sudah ke Cirebon. Saya sama Ustadz Qasim sama Mas Eko masih di Pemalang sama Ustadz Saiful untuk pelatihan Tobah. Terus siang kita ke Cirebon nyusul rombongan Kiai. Sampai di sana ketemu Kiai, diskusi, ditanya-tanya kerja apa. Pas waktu itu alhamdulillah nggak ada kerjaan. Memang pengangguran ya? Itu sebenarnya baru pulang kerja dari Bali. Tadinya kerjanya di Bali. Kerja apa di Bali? Welder. Apa welder? Tukang las. Oh, welder tukang las. Aku karo. Terus setelah pulang ikut diajak Yai juga sekalian gitu? Iya, waktu itu pas di Cirebon kan, setelah dari Cirebon di daerah Grobogan juga ada pelatihan di Gubuk. Nah itu di situ saya disuruh ikut pelatihan. Oh berarti yang di pertama itu hanya Kobil Tuh saja? Hanya Kobil Tuh. Oh. Terus ikut pelatihan.
Dan itu pun digratiskan sama Kiai. Masya Allah. Jadi ini peserta gratis ternyata. Gratis. Lanjutan sampai mahir, Taubah nunut Ustadz Saiful gratis juga. Jangan gitulah, saya juga termasuk yang gratisan. Saya jadi tidak enak ini. Saya termasuk juga yang gratisan di mahir ini. Mau mendengarkan banyak apa teringat. Yang Taubah juga saya ngutang, tapi sama Ustaz Saiful katanya saya gratis lah gitu. Tapi dalam hatinya gudel, kamu gak bayar. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin. Nah, selama di sini berarti nyopir Kiai ya, sopir Kiai. Iya. Sopir Kiai terus Untuk nganter-nganter Kiai. Dan kesan pertama waktu nyupirin Kiai, nyerempet emak-emak. Saking groginya pertama kali. Waktu yang ke pelatihan Purwodadi ke kota. itu terus bagaimana? Nyerempet emak-emak di tikungan. Saking groginya itu mau belok kayak nggak bisa belok gitu. Setirnya kayak berat gitu. Pas tangan gemeter udah keringetan semua itu. Pertama kali. Itu tapi enggak apa-apa, Mam. Enggak apa-apa. Cuman spionnya aja lepas. Oh, itu yang spion disolasi gara-gara kamu itu? Enggak. Oh. Itu beda urusan itu. Oh, udah urusan. Saya kira Beda jalur. beda jalur. Beda kasus. Saya kira itu kasusnya emak-emak itu. Mungkin atau mamanya yang salah lighting itu. Mungkin mak-maknya agak ke tengah itu. Oh, agak ke tengah. Aduh. Terus kan bisa di sini itu waktu habis pelatihan di Banjarnegara. Di Dieng itu Kiai meminta saya, kamu di rumah aja bantu-bantu di rumah saya gitu. Kamu kan bisa nyupir, nanti bisa nganter saya kalau butuh. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan lah di sini. Terus selama di sini apa yang selama nyopir Kiai kira-kira punya cerita apa yang paling unik selama nyopir? Paling unik ya nyerempet emak-emak kesasar sampai hutan waktu berangkat pelatihan ke Rembang. Itu ngikutin Google Map malah kesasar sampai ke tengah hutan. Yang di live itu ya sampai? Yang di live sama Kiai. Itu sampai kan berapa lama? Harusnya 2 jam setengah itu udah nyampe. Itu molor 1 jam. Sampai peserta itu bingung, Kiai bisa datang nggak? Waktu keluar dari hutan, pokoknya kebut-kebutan. Akhirnya nyampe ya? Akhirnya nyampe. Telat 1 jam lah dari jadwal. Itu salah satunya kesan misterius lah, horor. Tapi sekarang apa hikmah yang sampean dapatkan selama itu? Hikmah selama di sini ya alhamdulillah bisa menata hati, menata pikiran, lebih tenang merasa di sini. Berarti dari dulu enggak tertata hatinya? Ya tertata, kurakari ambiar ono pakune barang ngono kae lah. Apa sebelumnya jenengan punya kasus faktor sihir atau apa? Alhamdulillah kalau sihir enggak ada ya? enggak ada. Mungkin pernah lah sesekali ngeliat penampakan. Waktu di Bali pernah ngeliat penampakan Lea, didatengin Lea tengah malam. Kelihatan tuh? Kelihatan jelas. Bentuknya kayak apa? Ya, kayak yang di patung-patung itu, patung barong itu. Terus ketika pertama kali ketok sama ini Itu kan di kamar. Kamar alias bedeng itu. Ya, alias bedeng. Nah itu jam 1 malam. Kan saya masih melek sendiri lah. Yang lainnya udah tidur. Masih main HP, tiba-tiba itu angin kencang banget. Terus saya nggak bisa gerak, kayak ketindihan gitulah. Terus saya ngeliat gini, aduh Lea. Jangan lihat saya, emang saya Leanya. Ayo sing enak. Lea. Ya masih rono lah lagi. Lea. Lah. Lea itu kalau katanya orang Madura itu atos geli. Iya. Klia. Akhirnya gimana itu? Setelah itu saya pernah ikut ruqyah juga, terus dikasih tahu kalau apa buat pembentengan itu baca wajah alna.
Tapi sebelum di KBRA itu sama Ustadz Faizin Jember. Nah, Daurah Tauhid Nasional tuh Ustadz Faizin. Itu saya baca wajah Alna 7 kali. Alhamdulillah bisa napas. Terus baca Al-Fatihah hilang itu leaknya. Terus yang kedua tadi tuh kayaknya ketemu kedua kali. Kok sering ketemu nih Lea? Apa kamu dicintai Lea atau gimana? Nggak tahu, mungkin terlalu jahil saya di sana. Apa kamu ganggu sering mainin dupa di sana. Masalah itu. Sering mainin dupa. Oh, berarti itu dalam keadaan tidur ya ketika lihat Leanya? Berbaring. Berbaring mbak tidur sama enggak? Oke. Tiduran merem. Tiduran. Terus yang keduanya sama, keadaan berbaring juga. Yang keduanya nggak sengaja pas jalan-jalan depan pura lah. Itu ngeliat sosok wanita pakai pakaian kebaya khas Bali warna hitam. Sekitar jam 12 malam. Janda berarti itu ya? Mungkin. Itu kan di pura Panglipuran, Pati Tenget. Nah, di pinggir pantai. Itu mungkin saya kira ya yang jaga pantai atau siapa. Pas saya lihat kakinya aku nggak napak di tanah. Tapi saya nggak lari, diem aja di situ. Sangar kamu ya. Meh tak ajak ngobrol ya, piye gak ono kopi nih. Pesen kopi yo telat teko nih wis ya. Oh, itu kita ikut teko kok ini. Wis teko. Sindir ono sing ngarepe ya. Aku gak nian indir cuma yo ben perasaan lagi susut lagi kopi nang tamu iku ndang tes ini langsung cetas. Pelanggannya banyak. Oh, pelanggannya banyak, padahal pelanggannya ikut mau eser adok. Kalau yang makan bukan banyak, nggak cepat. Enak. Kan kira ya. Nah terus ini ya, maksudnya selama di KBRA itu yang Saman rasakan apa tadi? Keterangan, menata hati, apa lagi? Atau mau cari serikan di sini gimana? Itu pikir kiri. Kok usah pikir kiri? Saya kan masih muda. Muda umur piro? 20. Oh, si umur 20. Aku sih umur 20. Kok wis boros? Wis boros. Takdir, boros takdir. Enggak, maksudnya apa yang selain tadi kan ingin menata hati selama di sini tuh? Ya banyak pelajaran yang saya peroleh di sini selama ngikut kiai. Apa pelajaran matematika, bahasa Indonesia? Matematika ada. Hitungan kasir, hitungan bon, total bon. Nah, apa maksudnya? Ya banyak hal yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Ini udah usah diungkapkan. Ya, tutup aja podcastnya ini. Nggak usah diungkapkan. Ya, kan ya pastilah ada ketika bersama kiai itu paling enggak ketika nyupir apa udah pernah ngerasa capek apa. Kalau capek itu relatif ya. Beratnya yang paling sering kalau sama kiai itu yang paling saya buat seneng itu di mobil bercanda sama kiai, guyon. Terus kalau kiai rokoknya lagi habis, Bul, sampurna ambilmu masih Bul? Mana Bul? Itu joinan di mobil. Oh asik. Tapi kalau rokokmu yang habis, masa kamu mau join kamu lagi? Enggak berani. Paling ditanyain, Bul, masih ada rokok? Enggak ada ya. punya saya mau. Ya apa sih? Nggih matur suwun ya. Itu diambilin satu batang dan hitam. Nih Bul. Kadang Ngambilnya sambil malu-malu kucing. Ekspresinya mau menceritakan ini, mau cerita orang. diambilin sama kiai gitu. Berarti kamu salah satu orang yang sangat dekat dengan kiai. Sangat beruntung lah bisa dekat sama kiai. Yang ingin sowan ke sini, yang ingin berkhidmat di sini tuh banyak ratusan. Ya. Ya beruntungnya itu bisa sedekat inilah sama kiai. Setiap hari bisa tatap muka sama kiai. Jadi selama itu kan pasti kena vibrasinya kiai, maksudnya vibrasi itu vibrasi positif ya, maksud saya positif seperti dipanggil Gus lah, dipanggil ya. Pernah?
Panggil Gus, dipanggil apa Ustad. namanya? Ustad, Panggil kiai. Panggil kiai. Yo Gusti salah kabeh ku Pak. Ini termasuk salah satu vibrasi positif dari kiai ketika ada asisten ataupun bahkan panitia saja, yaitu dipanggil syekh, dipanggil kiai. Itu bagaimana perasaan kamu itu? Rasanya hancur nih hati. Hancur nih hati. Yo. Aku dean akhlaknya urung apik. Koyo ngene, ngaji wae saya plega-plego pemahaman agama saya secuil lah durung menguasai. Diundang koyo ngono ki, diundang Gus, Ustad. Rasane loro banget nih. Gak pantes ngono. Sakitnya tuh di sini. Itulah salah satu apa namanya? Apa ngarani karomah dari kiai, orang yang dekat dengan apa namanya, dekat dengan minyak, penjual minyak akhirnya jadi wangi juga ya. Selama sampean ini bersama kiai tadi kan masalah kejadian-kejadian aneh. Kalau itu dari segi bos, yang segi negatif ada enggak? Maksudnya segi negatif ini pernah serangan atau kena vibrasinya dari? Mungkin vibrasi kalau ada penanganan itu kadang ya. Seperti apa vibrasinya yang paling sampean rasakan? Apa sesek dodo krono tinggal mantan. tinggal mantan. Itu vibrasi lain. Paling ya badan panas, lemes. Paling cepat sehari hilang, paling lambat 3 hari lah. Pernah nggak sampai ya tolong saya ya saya. Alhamdulillah belum pernah. Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Kasihan kayak Mansur kemarin sampai dadanya sesek itu. Mansur diuji dukun. Kalau kamu diuji Sri Kandi. Diuji Sri Kandi Allah. Ya Allah. Berat. Dalam banget. Ya Allah. Berat itu. Berat. Gak kuat aku. Gak kuat apa? Gak kuat nyonggok nih. Nek disonggok ini kan apa? Ya dicangking lah. Digandeng. Gandeng. Oh, digandeng ya. Berarti kamu di sini selain sama Mansur sama Eko itu saudara ya? Eko saudara kandung, kakak pertama. Kakak pertama. Kakak keduanya? Tadi yang di Semarang itu, Mbak Titin. Oh, itu kakak kedua ya. Itu yang sangat saya berkesan. Ya itu, oh iya itu kan itu kakak Mansur itu ya. Gimana kamu Bul? Kalau dipinang sama Mansur? Oh, alam. Kok berat amat? ini perlu dikata apa enggak nanti nih? Berat amat. Ini corona Mansur tambah seru ya. Sama yang dipinang sama yang mewawancarai sampean ya, Mas? Itu jangan. Ini kan jomblo punya anak 2 sama istri. Iya. Iya. Terus masalahnya apa? Nggak tahu. Ya sudah. Mas Nawa Sulasa Waruba. Kalau sampai 4 kan atau pidawuh. Kalau 3, kalau 2. Kalau 2. Ya. Kalau 2 masih kurang sih. Biasa. Makanya ditambah. Kamu enggak usah bahas Mas Nawa Sulasa Waruba, situ aja gurung. Oh, situ aja gurung. Ojo nasihati sing wis kesakno sing wis mustakmal. Sing wis mustakmal loro jejer yo. Loro jejer. Oke, intinya itulah. Apa? Oh iya. Selama di sini itu dari orang tua dapat support apa gimana orang tuanya? Alhamdulillah dari orang tua itu sangat mendukung saya ikut kiai. Apalagi saya dulu kan waktu di rumah mesti nggak pernah di rumah, keluyuran tok nih. Oh berarti mau ngembongan? Oh ngembongan? Nggak ngembongan tapi lho seneng dolan, kayak munggah gunung Oh traveler ya. Dolan wae neng tempat-tempat apa? Tempat Pak angker apa tempat yang eksotik? Tempat eksotik lah. Kayak Aktivitas yang kurang bermanfaat. Aktivitas yang kurang bermanfaat. Dan bermartabat. Adventure itu apa? Bekas bojomu main adventure. Yo kadang ono kae apa? Kata-kata bojomu semangatku ngono kae ngono.
Gladuk. Sahabat SRA, ini salah satu supirnya Kiai yang gladuk ini ternyata. Gladuk. Iya, Paling gladuk. jauh nyupir Kiai di mana? Mana? Paling jauh mana? Ke Surabaya baru. Masih Surabaya? Masih Oh, Surabaya. masih baru. Jadi cuma Surabaya. Baru. Makanya saya tunggu kamu Setelah di Covid. Ya, setelah ini kan ke Jember lah. Saya tunggu di sana. Saya kasih Amin, kopi. insya Allah. Ya, insya Allah di sana kopinya cepat buatnya, nggak kayak di sini. Ayo coba silakan. Sudah punya pasangan dulu sebelum sini. Alhamdulillah jomblo. Alhamdulillah. Sekarang jomblo. Jomblo. Punya cita-cita. Masih tetap Punya cita-cita kapan nikah? Namanya? Umur berapa lah target? target sih umur 25, Umur 25. Kurang 5 tahun. 5 tahun. Kurang 5 tahun. Target tapi kan target. Ya. Kesannya sampean dan harapan sampean untuk KBRA itu gimana? Kesan Sebagai pemula lah itu. Ya. sebagai pemula untuk KBRA ya. Pesannya ya semoga selalu sukses, tetap menjalin ukhuwah karena KBRA kan keluarga besar dan di keluarga kan seperti sendok garpu sama piring, kalau kumpul ya berisik, Nggak bisa. kalau bisa diam. Tapi kita ada sosial media seperti tim SRA lah. Saya menghubungi Ustadz Fuad. Ustadz, ya Allah. Ustadz. Sakitnya tuh di sini. Nyesek banget. Menghubungi saya terus. Ya itu kan salah satu menjalin hubungan via Hubungan apa? via online. via online. Ya. Intinya Komunikasi lah, hubungan komunikasi. Ada apa gitu? Ada apa gitu? Ada jomblo hati. banyak kalau jomblo Panjulwati banyak. Dan ini ya, Gembul ini pertama kali dia jadi panitia itu saya nggak kenal. Baru kali ini saya ketemu, baru kemarin hari apa? Aku pertama kesini itu baru tahu ini namanya. Oh ini jadi Gembul iku apa ya? Pertama kata kok si arek nemen nang fotone kok gak arek ngono bae. Tiba salah prediksi. Fotone sing keliru iku. Arek-arekan itu. Ternyata punya Mbak Ayu. yang mau dipinang oleh asisten Yai juga. Aduh. Alhamdulillah. Semakin dekat persaudaraan. Kalau kesannya di KBRA ya, yang saya rasakan ya itulah kekeluargaan paling utama di sini. Kalau di sini ya Kiai sama Kiai ke saya dan teman-teman itu luar biasa, perhatian itu pasti. Kalau ada apa sedikit pasti diingetin, itu pasti kalau sama Kiai. Kalau sudah dianggap sebagai anak lah oleh beliau. Iya. Anak. Dan kalaupun ada praktisi datang bertamu, itu rasanya udah kayak keluarga langsung. Nggak ada, belum kenal ya langsung. Padahal belum kenal, Kayak sudah terikat. kayak sudah terikat, ada ikatan keluarga. Padahal nggak tahu siapa namanya, ini siapa, masih siapa, nggak tahu. Tapi ketika kumpul sampai SRA lah, bayangin SRA ke SRA bisa langsung akrab Bisa gitu. langsung akrab. Padahal nggak tahu sebelumnya namanya satu persatu siapa. Maki saya haru kan? Garo aku. Garo. Iya tuh ya kenal. Itu iya KBRA seperti itu kan, jadi nggak pernah salaman kenalan, nama saya Fuad, nama saya Gembul kan enggak, wis pokoknya kumpul jadi keluarga. Di keluarga. Mbok jenenge sapa? Mbok jenenge Kok sapa? mulai bingung-bingung dewe. Iki sapa kuwi? Sing iku sapa? Wis wong gak ono takon ke sing ngerti. Iku mu sapa ya jenenge? Mbok padha mbok. Mbok. Oh gendeng ada. Kenteng iki. Aduh. Iya tak kenal nama iku SRA. Iku jenenge Farih. Farih. Farih Mustakmal. Mustakmal. Heeh. Mustakmal jombloan. Iki Gairu Mutahhir. Ini namanya keren.
Syarif Hidayatullah. Foto di atas kertas atau di balik layar? Di balik layar. Di balik layar. Di balik karpet. Apa overhead? Tak atas waktu nerekord Untuk 10 menit marah. Ki yang dua namanya Syarif Hidayatullah, Syarif Hidayatullah. panggilannya dia pemilik akun apa namanya? Dia punya usaha di Isokupitur lah. Itu yang satunya Pak Beh. Pak Beh. Pak Beh ini bagian apa namanya? Tamengnya SRA. Jadi ketika ada Avenger. karena ada yang ada penyakit COVID yang pertama kena ini, yang lain kan di belakangnya saya aman. Yang pertama penasaran saya yang satu ini. Karena namanya di grup itu kan ada namanya BH. Namanya kok nama B? BH. Aduh. Pak Beh. Ambigu kan? Ambigu. Pak Beh itu asli namanya Bambang Eko Haryanto. Diambil depannya tok Beh. Beh. Terus kemudian Beh E-nya sulit jadi BH lebih enak. Gitu. Maksudnya itu. BH, BH. Behari namanya. Ya sudah, terima kasih ya, itu sedikit podcast kita dengan Gembul selaku supirnya Kiai. Mudah-mudahan Gembul kita tetap bisa menjalin ukhuwah bersama, tetap bersatu dalam KBRA, dan tetap semoga kamu cepat mendapatkan jodoh. Jangan dulu, yang penting Amin. Pesen. Diamini sih. amin. Pesen Kiai kan. Jangan nikah dulu, sabar. Nikah itu harus ada ilmunya dulu. Kamu itu baru di sini, paling enggak 7 tahun di sini. Waduh. Iya, itu harus. Iya. Iya. Itu pesan dari beliau lah, guru kita. Oh, berarti ketika ini pesanan punya amanat ya. Itu ya harus dijalankan dengan baik lah. Ya mudah-mudahan kita bersama tetap tersambung robitohnya sama Kiai Ahmad Ibn Rosyidi, itu harapan kita. Terima kasih, cukup sekian dari kami di sini podcast SRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.